Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih izinkan kepada kami semua. Sehingga kami masih boleh bersama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami sadar dalam kondisi situasi yang serba susah saat ini. Kami tidak mampu menghadapinya, Tuhan. Kami merasa kecemasan, khawatir, ketakutan. Itulah sebagai manusia kami menyadari manusia itu rapuh dan tak berdaya. Oleh karena itu kami datang pada Tuhan, mohon kekuatan baru senantiasa untuk kami boleh menghadapi, menghidupi, menjalani kehidupan ini bersamamu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dari setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama pada pagi hari ini, boleh menyegarkan tubuh roh jiwa kami, membangkitkan semangat kembali untuk kami boleh melihat bahwa Tuhan bersama kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Salam Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya. Oleh karena itu, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dalam Filipi. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membaca buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan doa, persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia orang yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan teristimewa orang yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Itu ayat yang kelima. Saudara, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kalau saudara baca. Ini sebabnya Tuhan memilih bentuk fisik seperti manusia sebagai bentuk yang paling sempurna. Saudara, kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dan Tuhan bentuk fisiknya memilih manusia. Apa seandainya Tuhan memilih bentuknya bukan seperti manusia, seperti yang lain, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sempurna. Tuhan memilih bentuk fisik seperti manusia. Tapi oleh karena dosa manusia yang telah membuat gambar Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Setelah manusia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka gambar yang telah rusak itu
Gambar Allah yang sudah dirusak oleh manusia itu. Jadi kumulihkan kembali. Orang itu disebut lahir. Ya, kita semua saya percaya sudah lahir baru. Sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamatnya. Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai kita menerima Kristus. Maka langkah selanjutnya setelah lahir baru, ada proses yang terus berkepanjangan. Panjang masa harus dijalani agar semua karakter yang tidak baik dan pikiran yang berdosa dapat dipulihkan seperti yang Tuhan mau. Jadi kehidupan orang yang sudah dilahirkan kembali ada proses yang terus-menerus diperbaharui hingga dia sampai seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yaitu dipulihkan sampai seorang bertumbuh memiliki pikiran dan perasaan di dalam Yesus Kristus. Hal ini dapat terjadi kalau seorang itu banyak bergaul akrab dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan artinya banyak berdiam diri di hadirat Tuhan. Baca firman, berdoa, menyembah, dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam Kolose 3 ayat 2. Dan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Hingga pikiran dan perasaan Kristus dapat ditransfer di dalam kepikiran manusia kita. Sehingga kita bisa memiliki karakter seperti Kristus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, gereja Metodis bukan gereja suku. Melainkan kita dari berbagai latar belakang, suku dan budaya yang berbeda-beda. Ada suku Batak, suku Tionghoa, Jawa, Nias, Ambon, Sunda, dan lain sebagainya. Kita dari latar belakang suku dan budaya yang berbeda-beda. Persatukan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan diikat menjadi satu kesatuan oleh Roh Kudus. Dan kita sekarang dipertemukan untuk beribadah di dalam satu wadah yang sama, yaitu gereja Metodis Damai. Maaf ini. Bapak, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita tidak berhenti menjadi anggota tercatat secara administrasi di gereja kita di Damai Sejahtera. Melainkan kita harus bertumbuh bersama, melayani bersama. Melayani bersama sehingga sampai mencapai satu kesatuan yang sama, pemahaman yang sama, dan sampai menuju pikiran dan perasaan di dalam Kristus Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 5. Saudara Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus menasihati agar jemaat yang walaupun sudah dilahirkan kembali, ada jemaat yang nakal, yang bandel, dan menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan agar kembali ke ajaran firman Tuhan. Kembali ke ajaran firman Tuhan. Sehingga jemaat itu ada kesatuan, memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus kembali. Maksud Paulus dalam menyurati jemaatnya ini, Paulus menginginkan kembali supaya jemaat itu senantiasa hati dan pikirannya terus menuju mengarah kepada Yesus Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nasihat Paulus kepada jemaat Filipi itu juga akan kita renungkan pagi ini. Jadi nasihat kita semua, ya, mengingatkan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, bagaimana agar kita dapat berpikir perasaan Kristus ada di dalam pikiran manusia? Yang pertama adalah harus ada kedewasaan dalam berpikir. Ya, ada kedewasaan dalam berpikir, ayat 1 sampai 2. Karena dikatakan
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya ibu bapak sekalian sebagai jemaat Tuhan yang telah dipersatukan, yang diikat di dalam Roh-Nya yang kudus, kita harus ada kedewasaan rohani dalam kita berjemaat. Apa artinya kedewasaan dalam berpikir, saudara? Kedewasaan yang berpikir yang pertama kita harus mengalah. Dalam situasi apapun, saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan segala sesuatu yang mungkin barangkali pendapat kita tidak diterima ketika kita rapat. Atau mungkin ketika ada sesuatu yang kita berdiskusi, berdialog, kemudian kita menyatakan satu pendapat yang tidak diterima oleh yang lain. Seringkali kita ngambek. Seringkali kita tidak mau lagi berdiskusi. Seringkali kita meninggalkan gereja. Karena itu saudara, orang yang memiliki pikiran yang dewasa, dia akan mengalah. Mengalah bukan berarti salah, tetapi mengalah karena sudah dewasa dalam berpikir bersama Tuhan. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ada pengalaman, ada seorang hamba Tuhan, dia ada persoalan, ada masalah. Ya. Dia selalu mengelak, tidak mengakui kesalahannya. Seharusnya kita sebagai hamba Tuhan, kita harus banyak mengalah. Mengalah bukan berarti salah. Mengalah adalah bukti kita ini dewasa berpikir. Kenapa saudara? Kalau kita mengalah artinya kita tidak, yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Berapa banyak orang yang memaksakan kehendak dalam berjemaat, dalam hal yang lain. Memaksakan kehendak seringkali terjadi. Itu sebabnya gereja menghadapi berbagai masalah. Oleh karena banyak yang memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak artinya bahwa orang harus mengikut dia. Orang harus mengikut dia. Yang sebelumnya kita harus hindari. Bukan berarti kita tidak mau menerima pikiran, masukan orang lain. Tapi kita harus sama-sama kebersamaan itu yang bisa kita lakukan di dalam kita melakukan segala kegiatan gereja kita. Yang ketiga saudara, bentuk kedewasaan dalam berpikir harus ada kerjasama. Kerjasama di sini adalah bagaimana kita mewujud nyatakan dalam setiap tindakan. Sama-sama bekerja dan kerjasama. Sama-sama bekerja dan kerjasama itu yang dibutuhkan di dalam gereja. Ya, mari kita sama-sama kerja. Sebabnya kita itu ada seksi-seksi ya. Ada seksi dan lain sebagainya. Adalah komisi-komisi ya, yang harus bekerja sama satu dan lain yang dikoordinasi oleh pimpinan jemaatnya ya, supaya semua dapat berjalan bekerja sama satu dengan yang lain ya, untuk melakukan tugas panggilan kita. Dan yang keempat saudara, saling melengkapi dan menutupi kekurangan dan kelemahan orang lain. Nah, saudara, saling melengkapi dan menutupi kekurangan dan kelemahan orang lain artinya apa? Kalau ada seseorang yang ada yang kurang, maka yang kurang itu ditutupi yang lebih. Ada kelebihan, ada kekurangan. Dan ini memang sifat manusia, ada kelebihan dan kekurangan. Sebagai suami istri pun demikian. Ada suami banyak kekurangan, tapi istri juga ada kelebihan. Ya, jadi saling melengkapi satu dengan lain sehingga menjadi satu keutuhan di dalam kita mengikut Tuhan. Itulah artinya kedewasaan dalam berpikir. Jadi tanda-tanda orang dewasa dalam berpikir ya, dalam Tuhan itu harus mengalah, tidak memaksakan kehendak, kerjasama, saling melengkapi dan menutupi kekurangan dan kelemahan orang lain. Karena apa saudara? Jangan sampai timbul persoalan dalam kita maat. Ya. Ini yang dihindarkan oleh Paulus. Kenapa? Sebab di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Seperti gereja kita, namanya damai sejahtera.
Kalau namanya damai sejahtera, semua jemaat harus damai dan sukacita. Amin. Harus damai, harus damai. Gereja yang ada damai sejahtera, ada sukacita, maka di situ ada kehadirat Tuhan. Ukuran kita di dalam berjemaat, kalau gereja itu ada sukacita, ada damai sejahtera, itulah Tuhan hadir. Berikutnya, kita melihat tidak mementingkan kepentingan sendiri. Itu ayat 3 sampai 5. Situ katakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mempentingkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Adalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak dalam pelayanan harus kita menghindari adanya tidak mencari pujian. Tidak mencari pujian artinya apa? Kita melakukan melayani, tidak dilihat manusia, tapi dilihat Tuhan. Lakukan, jalankan. Gak perlu kita mencari pujian bagi manusia. Biar Tuhan yang memuji kita. Biar Tuhan yang memuji kita. Tadi pagi, siang hari, kita konferensi P3MI Distrik. Dalam khotbah penutup saya mengingatkan supaya para pengurus di dalam melayani tidak mencari pujian. Karena biar Tuhan yang memuji. Karena pujian dalam artinya mencari pujian itu pada akhirnya membuat orang jatuh. Biarkan pujian itu dari Tuhan datangnya. Tuhan yang akan memuji saudara ketika saudara setia dalam mengikut Dia. Ketika saudara mencari Dia, utamakan Dia, itulah pujian yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara, mengutamakan orang lain di atas kepentingan kita. Artinya apa? Kita melihat situasi dan kondisi saat ini. Kita diperlukan kepekaan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, sejauh mana kepekaan kita terhadap situasi dan kondisi ini. Kita berbuat sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Ya, untuk berbagi kasih, berbagi kepada orang yang memang membutuhkan. Saudara jangan berpikir ketika kita berbagi kepada orang lain, menunggu kita ada, menunggu kita berlebih, itu keliru. Berbagi bukan kita menunggu kita banyak dana, banyak uang, dan lain sebagainya. Berbagi dalam saat ini adalah dibutuhkan kerelaan kita dalam kekurangan. Mari kita saling berbagi. Ya, berbagi untuk orang yang membutuhkan. Sekali lagi saudara, dalam pandemi COVID-19 ini, saudara dan saya dituntut kepekaan. Saling memperhatikan orang lain, mengutamakan orang lain. Saya percaya kita bisa lakukan gitu. Kita bisa melakukan hal ini. Nah, sungguh-sungguh ada kepekaan rohani kita. Apa saudara? Gereja hadir untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Saudara akan menjadi garam dan terang di mana saudara tinggal. Mana saudara berada untuk dipakai jadi alat Tuhan. Memberkati orang yang membutuhkan. Jadi saluran berkat bagi orang. Mari kita menjadi saluran berkat bagi orang. Tuhan katakan adalah berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita belajar memberi di dalam berkekurangan. Sebabnya kalau kita bisa melakukan hal-hal di atas tersebut, maka kita sudah memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Pikiran Kristus, pikiran yang selalu mengutamakan orang lain. Pikiran Kristus yang selalu menjalankan pelayanan untuk orang lain, bukan untuk pribadi. Bukan untuk pribadi. Karena itu saudara, hari ini, pagi ini kita dituntut supaya kita bisa memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Berikutnya,
Kita harus belajar rendah hati seperti Kristus. Ayat 6 sampai 11. Baca aja nanti. Karena waktu. Belajar rendah hati kepada Kristus. Artinya apa, saudara? Kristus artinya ada 3 hal sini. Yang pertama ada kerelaan meninggalkan status. Ayat 6. Ya. Saudara, Yesus meninggalkan statusnya sebagai anak Allah. Saudara, kita bayangkan, Kristus adalah Tuhan. Kristus Raja di atas segala raja. Kristus adalah Maha Kuasa. Dia rela meninggalkan statusnya itu. Meninggalkan keberadaan itu. Untuk turun ke dunia. Arti daripada meninggalkan status. Dan hal ini tidak semua orang dapat meninggalkan. Semua orang bisa meninggalkan statusnya. Tapi Kristus bisa lakukan itu. Ini contoh konkret dalam kehidupan manusia. Ya. Contoh konkret. Jadi siapapun kita, Allah di dalam Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita. Meninggalkan, kerelaan meninggalkan status. Meninggalkan surga yang mulia. Turun ke dunia. Menjadi hamba. Jadi tebusan. Mati di atas salib untuk saudara dan saya. Kerelaan meninggalkan statusnya. Yang kedua, saudara, kerelaan mengosongkan dirinya. Ayat yang ke-7. Mungkin bagus kita baca sekali lagi ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara, ayat 7 jelas. Rela mengosongkan dirinya, artinya rela siap menderita di dalam dunia ini. Rela dia dicaci maki, rela dia menderita sengsara, rela dicemooh, rela melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain, kepentingan manusia, supaya kita, manusia, umat yang berdosa itu, melalui penderitaan, kesengsaraan Tuhan, kita diajar, dilihat di sini, supaya kita yang berdosa menjadi memiliki hidup yang kekal. Yang seharusnya kita binasa, tapi karena penderitaan, kesengsaraannya itu, buat orang yang berdosa, yang percaya kepadanya, dia akan menerima mahkota kehidupan, mahkota keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan dia siap menjadi hamba saudara dan saya. Ini luar biasa. Saya melihat daripada kerendahan hati seorang raja. Ya, ini sangat luar biasa. Memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, siap menjadi hamba. Hamba dalam bahasa aslinya doulos. Menjadi budak, ya, menjadi pelayan. Terbayangkan, dia sebagai Sang Maha Kuasa turun ke dunia menjadi hamba bagi saudara dan saya. Wah, luar biasa ini. Tidak mudah, Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak mudah hal ini. Kita bersyukur milik Allah yang luar biasa. Berikan keteladanan bagi saudara dan saya. Jika saudara menjadi pengurus layak di gereja. Jika kita menjadi ada jabatan dalam gereja, saudara lihat kan teladan kerendahan hati daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kerelaan. Yang ketiga adalah ketaatan pada Bapaknya. Ketaatan ada Bapaknya, ada bukti yang nyata yang sedang dipersembahkan kepada Bapaknya. Menuruti dan tidak melawan. Ada bukti-bukti yang kita bisa rasakan. Bukti-bukti yang bisa kita lihat. Bukan NATO, action not only. Not only. Jadi ada satu perbuatan yang nyata. Ada teladan, ada kerendahan hati. Ya, yang itulah yang diinginkan Tuhan sebenarnya kita.
adanya kerendahan hati untuk sama-sama melayani Tuhan dalam setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, biarlah 3 poin hal ini akan menolong saudara untuk kita bisa berpikir, naruh pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus. 3 hal itu saya ulangi sekali lagi. Kedewasaan dalam berpikir, tidak mementingkan kepentingan sendiri, dan yang ketiga belajar kerendahan hati kepada Tuhan. Yang pertama ada kerelaan meninggalkan statusnya, kerelaan mengosongkan dirinya, kerelaan pada Bapaknya. 3 poin ini saudara akan menolong kita untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan, yaitu menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita sehingga kita semakin berkenan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Tuhan sudah mengajarkan kepada kami semua. Tuhan mengingatkan kami supaya kami dewasa di dalam Tuhan. Dewasa di dalam melakukan kehendak Tuhan. Dewasa berpikir dalam menjalankan kegiatan pelayanan kami. Oleh karena Tuhan, tolong kami, ajar kami juga, agar kami juga tidak mementingkan kepentingan sendiri. Sebagaimana Engkau juga tidak mementingkan dirimu sendiri. Engkau turun dari surga, rela menjadi hamba, menjadi pelayan, menjadi budak bagi kita. Rela mati, rela diludahi, rela sengsara untuk kami. Oh Tuhan, tolong kami. Ampunkan kalau kami melakukan ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup ini, yang seringkali kami mengabaikan, melupakan pengorbanan-Mu, agar kami juga Tuhan sungguh-sungguh untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, memampukan firman-Mu ini melalui kuasa Roh-Mu untuk kami dapat menghidupinya. Berkati jemaat-Mu damai sejahtera ini, agar mereka tetap setia walaupun di dalam masa sulit sama seperti sekarang ini. Kami sungguh dikuatkan, kami sungguh dipimpin Tuhan, kami sungguh diarahkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh sungguh hidup yang berkenan, yang Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Bapak, kami berdoa kepada Tuhan pada kesempatan ini. Mohon kiranya Tuhan juga melindungi kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu, damai sejahtera ini daripada COVID-19 ini. Sehingga kami sungguh Tuhan terhindar daripadanya. Sehingga kami boleh selamat, sehat, kuat untuk kami terus menjalankan aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami serahkan pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.